Lalu bagaimana pantauan melejitnya sejumlah harga sembako dan bahan pangan lainnya di sejumlah daerah? Kita akan terhubung dengan reporter TV One yang saat ini berada di Surabaya. Di Pasar Keputraan, Surabaya, Jawa Timur ada Rean. Rean, bagaimana situasi terkini dan bagaimana harga yang terus merangkak saat ini? Ya, benar sekali Sinta dan juga pemirsa, kami saat ini memantau harga kebutuhan pokok dan juga aneka sayur mayur jelang pergantian tahun di Pasar Keputraan Surabaya. Kami mengabarkan di salah satu kios aneka sayur mayur yang dijual di sini ada wortel, ada sawi putih, ada sawi hijau dan juga cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai merah. Kami akan bertanya berapa kenaikan harga menjelang pergantian tahun yang tinggal beberapa hari ini. Saat ini kami telah bersama dengan siapa Pak? Bapak Manihar. Bapak Manihar. Pak Manihar, bisa dijelaskan Pak untuk kenaikan harga-harga dari aneka kebutuhan sayur yang dijual di kios ini Pak. Untuk cabai rawit saat ini di harga berapa Pak? Harga cabai rawit 70, Lembak Abang 15.000. Untuk cabai merahnya 15.000. 15.000. Untuk bawang merah dan juga bawang putih Pak, per kilogramnya berapa Pak? 20. Kalau di hari normal sebelum tahun baru ini berapa Pak? 18.000, 15 ya. Untuk aneka sayur mayur? Sawi putih 10.000, sawi hijau 7.000. Kenaikannya berapa rupiah Pak? 3.000. Iya. Yang sebelumnya berarti di angka Rp7.000 per kilogram. Iya. 70. Kalau sekarang kan 12, 10.000, biasanya 7.000, 5.000 gitu. Dengan naiknya harga kebutuhan aneka sayur mayur jelang pergantian tahun ini Pak, berarti Bapak dengan kondisi seperti ini apakah penjualannya naik atau turun Pak? Naik Pak, naik semua. Jagung biasanya 1.500 satu bungkus, sekarang 4.000. Iya, 4.000. Konsumennya berarti lebih banyak atau menurun Pak dengan harga yang lebih mahal ini? Iya, lebih banyak Pak. Tambah naik semua. Gitu. Baik, terima kasih Pak Manher atas informasinya. Tadi Sinta dan juga pemirsa beberapa pantauan harga kami di aneka sayur mayur yang dijual di kios, salah satu kios di Pasar Keputraan Surabaya. Informasi yang kami dapatkan juga untuk harga tomat di sini yang semula ataupun di hari-hari biasa berkisar di angka 5.000 hingga 6.000, namun saat ini dijual di angka 10.000 hingga 11.000 rupiah. Sementara untuk harga telur yang biasanya dijual di kisaran harga 22.000 hingga 23.000, saat ini angkanya atau harganya naik di kisaran 30.000 hingga 31.000 rupiah, serta untuk minyak goreng dijual di angka 40.000 rupiah. Demikian informasi yang bisa kami bagi di Pasar Keputraan Surabaya, tentunya untuk memantau harga kebutuhan pokok dan juga aneka sayur mayur jelang pergantian tahun yang rata-rata harganya kian melonjak tajam. Sinta, kembali kepada Anda di Jakarta. Rean, menurut pantauan Anda di lapangan, harga kebutuhan pokok yang paling tinggi itu pada bahan pokok yang mana, Rean? Ya, informasi yang kami dapatkan jika kami bergeser di sebelah kiri kami, ini adalah kios yang menjual bahan-bahan pokok, diantaranya adalah minyak goreng dan beras serta telur. Kami mendapatkan informasi dari pedagang di kios sebelah kiri kami mengabarkan saat ini untuk telur sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan ini cukup dirasakan oleh para penjual maupun para konsumen yang tentunya dengan kenaikan harga telur hingga 8.000 atau 10.000 rupiah yang normalnya kurang lebih di angka 22.000 namun dijual di angka 31 hingga 32.000 rupiah per kilogramnya jelang pergantian tahun ini tentunya memberatkan begitu bagi para konsumen dan tentunya bagi para pedagang yang angka penjualannya juga menurun dengan naiknya harga telur yang cukup signifikan di Pasar Keputraan Surabaya ini. Sinta. Menurut pantauan Anda, harga-harga ini mulai melonjak tajam sejak kapan? Ya, informasi yang kami dapatkan dari para pedagang yang ada di Pasar Keputraan ini, kenaikan harga dari sejumlah bahan pokok dan juga aneka sayur mayur ini terjadi kurang lebih sekitar 1 minggu sebelum perayaan Natal kemarin, dan tentunya fluktuatif ataupun harganya bisa naik turun begitu, namun cenderung naik menjelang pergantian tahun yang tinggal menghitung hari ini, Sinta. Baik,
Rian Yudhistira melaporkan langsung dari Pasar Keputraan Surabaya dan lanjut kita sapa ada Andi Kumala di Pasar Pabayeng-Bayeng Makassar. Selamat pagi Kumala. Bagaimana pantauan harga saat ini di lokasi Anda berada? Selamat pagi. Iya, Sinta, saat ini saya berada di Pasar Pabayeng-Bayeng Makassar dan seperti yang saat ini informasi sudah didapatkan oleh masyarakat bahwa harga telur terus merangkak naik di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Makassar. Salah satunya di Pasar Pabayeng-Bayeng. Menurut para pedagang, beberapa hari lalu harga telur tertinggi mencapai Rp50.000 per rak dan hari ini naik lagi Rp2.000 menjadi Rp52.000 per raknya. Kenaikan harga ini dipicu oleh permintaan yang terus meningkat jelang tahun baru, namun stok yang berkurang dari supplier. Nah, saya akan menanyakan langsung kepada salah satu pedagang telur yang ada di Pasar Pabayeng-Bayeng ini. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sarifudin, harga telur sudah di angka berapa, Pak, hari ini, Pak? Harga 51 sampai 52. Per rak. Iya. Itu naik dalam berapa hari, Pak? Ini baru 2 hari yang lalu naik 2.000 lagi. Baru 2 hari naik 2.000. Kira-kira penyebab naiknya itu apa, Pak? Permintaan banyak, baru stok kurang. Permintaan banyak, stok Iya. kurang. Nah, ini sebenarnya Bapak Sarifudin sendiri dapat pasokan telur dari daerah mana, Pak? Dari Sidrap Dari Sidrap. Iya. Bagaimana kondisi stok daerah sana, Pak? agak kurang sekali stok di sana. Menurut para penyalur nih penyebabnya apa kan kurangnya stok ini, Pak? Permintaan bansos terlalu banyak, jadi akhirnya stok kurang. Baru peternak juga banyak yang gulung tikar kemarin yang pas harga telur menurun. Oh, begitu. Iya. Ini dampak dari bansos juga, banyak permintaan bansos untuk telur sehingga stok berkurang ya, Pak. Kalau untuk di Makassar sendiri ini biasanya dibawa berapa banyak sih, Pak, pasokan telur, Pak? Biasanya kalau biasa satu kali naik itu biasa 4.000. Jadi kemarin sisa 800-an yang masuk stok. Dari 4.000 rak, sekarang sisa 800 rak untuk di sekitar Makassar ya, Pak. Nah, kalau kok tanggapan konsumen sendiri bagaimana, Pak, dengan kenaikan ini, Pak? Sangat menurun. Sangat menurun. Iya. Pembelian menurun, Pak. Iya betul, menurun. Nah, kalau untuk biasanya penurunannya itu terlihat seperti apa? Apakah jumlah telurnya yang pembeliannya kurang atau seperti apa, Pak? Pembeliannya kurang. Dia mengurangi pembelian. Iya, mengurangi pembeli, baru kan harganya terlalu tinggi, jadi orang otomatis tidak bisa beli dengan harga sekian. Jadi harapannya kira-kira ini bisa stabil lagi kalau seperti apa, Pak? Harapan kami supaya itu agak normal itu harga, supaya juga orang beli bagus, penjual juga bagus. Baik, Pak Sarifudin, terima kasih, Pak. Semoga harga telur cepat stabil ya, Pak, supaya pembeli tidak mengeluh lagi. Ya, pemirsa, untuk di Pasar Pabayeng-Bayeng ini memang selain telur yang terus merangkak naik harganya, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan seperti minyak goreng yang memang sudah lebih dulu naik dan juga harga ayam potong. Ya, begitu Sinta, sementara laporan kami dari Pasar Pabayeng-Bayeng Makassar. Kita kembali ke Anda di studio. Kumala, sejak kapan kira-kira dipantau bahwa kenaikan harga ini begitu langsung melonjak pesat, Kumala? Ya, memang kenaikan ini beberapa minggu jelang Natal dan Tahun Baru sudah mengalami kenaikan, Sinta, dan sampai saat ini belum turun, apalagi di komoditas telur. Dan jika tidak segera dikendalikan oleh pemerintah, maka para pedagang mengkhawatirkan ini akan terus merangkak naik hingga Tahun Baru. Begitu, Sinta. Selain telur dan juga tadi Anda katakan ada minyak goreng yang lebih dulu naik, bahan pangan apalagi yang saat ini mengalami kenaikan harga di lokasi Anda berada? Ya, untuk di Pasar Pabayeng ini kami pantau memang yang paling tinggi kenaikannya adalah telur, minyak goreng, dan juga komoditas ayam potong. Nah, ayam potong sendiri juga menurut masyarakat atau para konsumen juga mengalami kenaikan dari sebelum Natal dan Tahun Baru ini. Begitu. Tapi untuk seperti beras itu harganya masih stabil dan juga sayur-sayuran juga mulai naik namun tidak begitu signifikan. Begitu, Sinta.
pantauan Anda, Kumala, apakah kelonjakan harga ini disebabkan semata-mata karena tahun baru atau ada penyebab lain seperti curah hujan atau yang lainnya, Kumala? Ya, untuk sejumlah komoditas memang dipengaruhi oleh cuaca yang memang pada bulan Desember ini hujan dan sejumlah daerah pemasok juga mengalami gagal panen, banjir begitu, dan itu cukup mempengaruhi harga di pasaran. Seperti mungkin itu pada komoditas sayur-sayuran, kemudian telur, tapi untuk komoditas lainnya memang sepertinya dipengaruhi oleh tingginya permintaan pasar jelang Natal dan Tahun Baru. Iya, Sinta. Baik, Andi Kumala melaporkan langsung dari Pasar Pabayang-Bayeng, Makassar, Sulawesi Selatan, dan tadi ada Reyan Yudhistira melaporkan langsung dari Pasar Keputraan, Surabaya, Jawa Timur.